Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum ibu jamaah musalla jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita kembali mulai wirid perdana, ya kan? Wirid perdana, ulang alum perdana le. Mudah-mudahan yang hadir pada sore ini Allah berikan nikmat sehat selalu, amin. Dan dipanjangkan umurnya dan tak kurang suatu apapun juga, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, pada hari ini kita wirid, saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Kalau awak banyak menyambung, mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya bukan itu yang dibaca, ibu. Kullu am wa antum bi khair. Arti semoga setahun kok kebaikan menyertai kamu. Nah, itu ya. Pinan selamu ko lata biaso minal aidin wal faizin. Minal aidin itu arti kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada fitrah. Ada yang mengatakan kembali berbuka, makan balik. Tengah tak makan jangan lagi, kalau makan balik. Minal aidin wal faizin, menang, sukses. Nah, itulah. Jadi oleh karena itu 1 tahun pula kita lalui. Saya minta maaf kepada ibu-ibu dalam berceramah, kadang tersinggung ibu-ibu, kadang tak datang, lain yang diundang, lain yang datang. Kadang-kadang tak dapat cara ibu-ibu, itu kehidupan loh. Tindo jo elok badan sagi lo nak tolok paira. Di daripada ndak wirid beki orang. Kadang-kadang orang cakap nak lo sesuai sana. Ya. Kadang-kadang ya maklumlah manusia kan. Jadi oleh karena itu tersinggung dak naik, tergeser dak turun, kok ada kesalahan ambo, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Maafnya? Alhamdulillah. Kalau ada kesalahan ibu-ibu, terlebih dahulu saya maafkan. Ibu-ibu yang saya muliakan, kajian awak pada hari ini judulnya adalah nasihat kehidupan, yang diambil dari satu hadis Rasulullah dari Abu Dzar Al-Ghifari yang termuat dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Jadi Abu Dzar, dari Abu Dzar. Abu Dzar kau ibu berasal dari suku Gepar. Kojo wang situ suku Gepar ko pekerjaannya merampok, begal.
kasanagawi suku Gepar do kojo apa? Merampok. Termasuk Abu Dzar do kali merampok kojo dulu. Tetapi setelah dia mendapatkan hidayah dari Allah, Abu Dzar masuk Islam. Dia sendiri datang kepada Nabi menyatakan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sampaikan, diumumkan di depan orang banyak, orang kafir Quraisy. Pada waktu itu indah tolok yang menyabui bodoh masuk Islam dulu mak takui kena bunuh. Tapi kata Abu Dzar, sampaikan saya sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Jadi dari perampok menjadi Islam, jadi perampok menjadi ustad. Nomor bayu dari ustad menjadi perampok. Lebih baik dari perampok menjadi ustad daripada dari ustad menjadi perampok. Itu bahaya ibu. Rajin dulu-dulunya ya, boyar dulu. Nah inilah jadi perampok. Tapi kalau dari perampok itu yang disebutkan minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Ada usul di negara ini tapi bu, tukang azan kau jual mah, tukang azan. Kan lelok tu kan, tukang azan kau jual bisa jadi ndak madu-aduk ke agama kau lemah. Nah yang lain, itu tidak berbahaya orang. Ya, maka Abu Dzar adalah sahabat Nabi, selalu minta kepada Nabi, beri saya nasihat ya Rasulullah. Maka disampaikanlah oleh Abu Dzar, oleh Rasulullah kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, jadi di sapina innal bahra amin. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena lautan itu luas dalam. Jadi ompek kaji sore ko ibu, ompek nasihat Rasulullah lu kepada Abu Dzar dalam menjalani kehidupan kau pakai ompek kau. Nah, dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Perang berkecamuk di Timur Tengah. Iran dikeroyok oleh Israel, Amerika dan negara sekutunya. Itulah. Sampai kepada harga minyak dunia terpengaruh, termasuk juga harga minyak pesawat yang kita kenal dengan aftur bisa naik. Jadi kalau naik minyak pesawat naik, ama nak pe umroh nak pe haji itu naik, lo ada saudara mah. Maka sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita mendoakan mudah-mudahan itu cepat berlalu. Sebab kalau ndak juaman tersenap pun pe kemoka pe haji su sekalian. Lalu dia rudal apa pula caro kan? Kalah. Maka dalam melalui kehidupan itu Nabi membuat bahasa kiasan. Wahai Abu Dzar, perbaharui kapalmu. Pun pertama. Apa maknanya? Perbaharuilah niatmu. Itu pendapat yang pertama. Niat awak perbaharui lay karena Allahnya atau indah. Mindset pola pikir kita perbaiki. Innamal a'malu binniyat. Segala kau jogo asli dengan niat. Ibu-ibu puasa tidak sah kalau tidak berniat. Salat juga tidak sah kalau tidak ada niat. Maka niatnya harus diperlurus. Luruskan niat. Ada yang berpendapat bukan itu juga katanya. Memperbaharui kapalmu itu artinya memperbaharui iman. Karena lautannya dalam. Panilu pun tuh laut itu nak kancang apa sonu laut itu yo deras itu
gelombangnya besar. Ini kok di tengah laut itu ya. Dulu orang awak kampar ke ibu banyak pemantau dulu ke Malaysia tanah masuk haram namanya pakai sampan. Berapa muatan sampan itu? 100. Tiba di tengah-tengah laut mak ya, angin kencang, gelombang kuat, hujan lebat. Ndak ada nak golak saun jualan. Mana nobang, mana berdoa, mana mengaji. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Esok pulang ke negara, esok puasa kami soleh ya Allah. Salat kami soleh ya Allah. Bersedekah kami soleh ya Allah. Tiba letak tersasak buat tekanang Tuhan. Itu dia Allah. Letak tersasak buat tekanang Tuhan. Maka gelombang laut tu, angin kencang, gelombang. Jadi itu jadi kehidupan ibu. Kadang sakit, kadang senang, kadang dicaci maki orang, kadang banyak godaan. Itu dunia itu tidur kok. Maka di preso kapal lu nya, preso kapal lu, nyanyi bocor mereka, gelombang kuat, tengok kapal lu. Tu motor tu ibu. Kalau saya pergi ceramah jauh, ibu saya periksa dulu tuh. Kalau ke salonya, nak preso wanoro. Oke ya. Kalau saya sudah sampai ke kampar kiri, sampai ke Rohul, saya periksa dulu. Oli kenapa ada oli leh? Kenapa angin kurang angin? Kenapa? Kita perjalanan jauh. Maka periksa kita presoam iman awak. Kenapa? Godaannya kuat. Dulu waktu saya penataran ibu-ibu di Jakarta. Di Jakarta saya penataran, di Semarang juga penataran. Diuji mana ibu? Diketuk pintu hotel waktu deh. Pak, Mas, pijit Mas. Semalam 300 ribu cuma Mas semalam. Saya temanin. Astagfirullah. Kalau ndak lapor iman ibu-ibu, lapor iman gawat lagi. Tuti banyak kini orang mabi piti di tuti. Orang etong halal dan haram. Kuti. Maka godaan ibu ko banyak. Jauh berjalan banyak nan ditengok, lamui duit banyak yang dirasa. Oleh karena itu perbaharui imanmu, periksa imanmu kata Nabi. Kenapa? Imanmu bisa lusuh seperti pakaian. Ibu pakaian kau ndak lama tahan ibu kalau kodok nak pakai tu lusuh oleh. Rinso lusuh oleh. Iman wa urpo ni tujuh ibu sekalian. Iman kita bisa lusuh. Apa tanda lusuhnya? Ini. Tanda lusuhnya iman seseorang kata ulama kita yang pertama malas ibadah. Lamale. Petang ketika belum puasa petang saji tahu je. Perir. Malam pertama mulai Ramadan dulu ibu. Ambo jadi imam kedopan sekali. Sampai kedopan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bunyi kempocam saji dulu banyak orang. Malam kelima andaklah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bertiga tinggal. Apalagi setelah Ramadan, setelah puasa, ndak ada ke masjid le. Itu lelusur. Cas balik iman no. Tanda iman kita sudah lusuh, malas ibadah. Kalau dia solatnya malas. Tu tanda iman buat lusuh mak. Perlu dicas balik ya. Dipelelong ditereka balik jangan kusuk-kusuknya. Yang kedua, meninggalkan amalan sunnah. Tanda orang yang lusuh imannya adalah meninggalkan amalan sunnah.
Ada orang pergi masuk masjid itu nggak pakai salat sunnah. Ada orang subuh, orang sudah azan subuh masuk masjid duduk aja nyo. Ndak nyoto semayang sunat. Rugi ibu-ibu. Ibu kerjakan salat sunat fajar atau salat sunat qabliyah subuh. Ada orang tak tampu, awak dah tahu ibu sabut kaji. Masih ada juga ibu-ibu nama tongkau le. Ndaknya sama sunat fajar dulu jo qabliyah subuh dulu itu juga barang punya. Setahun kau ibu-ibu. Suka tanya ke buya soknya ya. Lati hari dia nyampe ni kau ndak juga kalian mengerti dia dah. Dikatakan salat qabliyah subuh karena qabliyah itu arti sebelum. Sebelum dikojong selain subuh dan sunat dulu. Dikatakan salat sunat fajar karena sudah terbit fajar. Nah, maka disebut di dalam surah Al-Isra itu. Aqimis salata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Wa qur'anal fajr itu maka semayang subuh itu ya. Ha? Jadi orang yang melaksanakan salat sunat qabliyah subuh itu lebih mulia, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Yang tinggalan guru. Ini banyak orang nak mengapung. Sudah semayang subuh, sudah azan subuh, buatlah salat sunat. Kalau mana dibuat di masjid, buat atau di rumah. Kalau ibu-ibu buat di rumah enggak apa-apa. Kalau buat di masjid ini kalau cukup waktunya enggak apa-apa juga. Kalau saya kadang di rumah, kadang di masjid. Yang jaga Umar itu sekitar 150 meter. Jadi selalu aja semayang kalau giliran dan jadi imam di masjid dan semayang sunat fajar subuh, qabliyah subuh. Tapi gilirannya dan buat jadwalnya. Nah, dan tahu yang buat untuk imam dulu, dia buat jadwalnya. Ketika saya tidak menjadi imam subuh itu, saya salat sunat qabliyahnya tuh di rumah. Di rumah. Nah, jalan kaki jalan pas tiba di pintu, dah azan lah, qamat lah. Azan ndak tele. Ya. Jadi salat sunat ada orang dan pokok-pokok je buatnya ya. Alat dia dan sunat-sunat tak perlu dah. Itu kelemahan awak tu. Kalau awak hanya mengejar yang pokok saja, saya sudah pernah sampaikan dulu. Ya. Waktu Bukit Tinggi mah. Bapak tambah 150.000. Sampai belum balik sampai 150.000. Nak mau piti apa lihat pas 150.000-nya. Apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Tiba di lubuk bangku, orang banti, orang makan kejebo orang, makan soto orang, makan sate orang. Oh makan apa? Makan angin. Tiba di kilo 9 orang makan panggang jagung orang. Oh makan apa? Makan angin. Itu tuh akibat dah. Maka jangan ibu-ibu menganggap remeh amalan sunat, termasuk juga puasa sunat di bulan Syawal ini. Itu hebat orang Bangkinang, mungkin selalu juga begitu. Bercukuk mana lagi kali sudah ayuruh bahasa Sundang bolo kali anu lagi. Sebenarnya ibu boleh diapakan minggu ko buat dua minggu itu buat dua lampai minggu saya cek bisa boleh begitu. Tapi saya pikir hebat juga ibu-ibu yang melaksanakan sekaligus 6 hari itu. Nan kau dia nak membuat jalan cakoro ada nak buat sama sekali jadi. Dia apa? Banyak tamunya. Banyak tamu dah jadi babuat. Jadi orang yang lusuh imannya tandanya yang kedua adalah mengejar hanya yang wajib saja, tidak mengejar yang sunat.
Yang ketiga, orang yang lusuh iman itu adalah malas membaca Al-Quran. Belum puasa potong makawan tahu je Quran. Habis puasa ndak nengok Quran dah. Nah, tuh lusuh iman mah perlu balik. Kemudian orang yang lusuh iman itu adalah jarang berzikir. Kamu zikir leh. Assalamualaikum kalau je leh. Ya. Saya ada di satu tempat bercakap tahu ibu-ibu. Saya sampai dalam pengajian. Ibu-ibu orang semayang sunat, dia bercakap. Berzikir lah kena adon. Banyak baca. Boleh la ilaha illallah, boleh hasbunallah wa ni'mal wakil, boleh zikir apa banyak ibu-ibu. Ke mana-mana wak pai berzikir. Zikir tu ube ibu-ibu, ube menenangkan jiwa wak. Ala bizikrillah wa tasma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu tenang. Ya. Jadi orang yang lusuh imannya adalah jarang atau malas berzikir. Kemudian orang yang lusuh iman itu selalu membuat amalan yang sia-sia. Kojo-kojo sia-sia aja. Babi-abi bercito-cito di kedai kopi. Kopi setengahnya botang lalu. Yang tujuh pai le baju sebalik bau kalu. Lai solo engkau dari nak je pepe kan kau ni ya. Sia-sia pada tu ibu-ibu. Ibu pulang tang masjid be ko bercinta di tengah jalan. Ko suami lu nunggu di rumah nak ambil kopi. Tak apa-apa bercinta-cinta. Dah ada perlu kau sia-sia kan ibu ya. Kemudian orang yang lusuh iman itu adalah ambisi dunianya tinggi. Nah, itu tanda orang lusuh iman, Pak. Pantang aja berdontung ke organ tunggal di lapangan nyola pair. Hujan lobek pun hari pun pair. Dia apa pai? Kau cucu nak pai ya? Melawa nek, pai wala nengok wak. Malah kan 10 minit nonton cucu Joko. Ngantuk saya nek, pulang lagi nek. Hei, lama baunya ya. Nini obulon. Ini sesar. Lah, ambisi dunianya tinggi. Apalagi orang yang lusuh iman itu selalu egois, mementingkan diri sendiri, nak mau seorang. Hati je orang nak panapai, boleh juga nak panapai, keteroyong juga nak panapai, wirid juga nak panapai. Dia hanya mikirkan dia aja. Tak peduli nampak yang urusan dah selesai. Orang punya orang lah, dia punya dan pula. Peduli amat. Amat tak peduli lawak dia barangnya. Tu awak mempeduli amat dia. Lah. Jadi nasihat yang pertama, perbaharui iman. Iman kau tu senjata ibu-ibu. Kalau iman awak mantap, tonang duit, tak gelesa awak dah. Tapi kalau iman awak tak kuat, hancurlah. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Itu yang pertama. Ibu boleh bertanya ya. Sudah lama ibu-ibu tidak jumpa dengan saya. Ada pertanyaan-pertanyaan, saya tampung pertanyaan ibu-ibu. Yang kedua adalah wahuzizada kamilan fa inna safara ba'id. Wahai Abu Dzar, siapkan bekalmu yang banyak, yang cukup karena perjalanannya jauh. Kalau awak perjalanan jauh nak bawa ke apa? Kalau awak pergi ke Mekah, 43 hari awak pergi ke Mekah, mak tu banyak bekal tu. William lado, bagi, apa? Rondang, super mie gelas. Selama di Mekah ibu, ada 40 bungkus ya bila super mie kan. Setiap hari sebungkui. Setiap hari kadang 2 sekali dia bagi. Mabelnya nak lalu kan, nak lalu sama lunto je kau kena nak mau lalu super mi je kau tiap lalu. Jelado aja kau. Tiba di rumah, tiba di Islami, saya pesan sama cucu saya. Bengkai yang boleh dah tu kami muda untuk membuang-buang super mi dalam pawi atuonya.
Ampe puluh buah habis permi asa minggu minum air kambing tahu titik hari. Membuang racun dalam tubuh tadi itu. Ampe puluh hari payahnya bapu banyak, bauri bapu banyak. Ini perjalanan kita masih apa? Periode ketiga baru ibu-ibu. Yang pertama alam roh. Yang kedua alam kandungan. Yang ketiga alam dunia. Kau kini ke? Nang kompe alam kubur atau alam barzah. Lah ada nak mendaftar. Ada nak mendaftar. Alun, nak pakai mendaftar mana orang? Kalau mendaftar setuju ndak setuju kan? Kau nak pakai setuju kau dah. Tiba jatah bangke. Ya. Jadi sudah alam barzah atau alam kubur, barulah alam bangkit nanti, alam akhirat nanti. Sudah itu surga dan neraka. Bapo jauh perjalanan awak. Maka siapkan perbekalan yang cukup. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena bekal yang paling baik adalah takwa. Itu dibekal awak mah. Takwa banyak kan. Jadi kalau ibu-ibu punya kekayaan dunia, apakah itu yang dimaksud? Tidak. Tapi kekayaan harta yang ibu miliki dikirim dulu, ditransfer ke pengurus masjid untuk anak yatim, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, untuk membantu fakir miskin dan sebagainya. Itu nak kena temo masuk di akhirat. Ya. Jadi bakal itu nak kena siapkan. Kalau bekal lawak roto dunianya, sekadar itulah. Ibu banyak-banyak nawuh roto, mati awak abi dibagi-bagi dia orang. Awak kiki lo selama tu di dunia kau dah pernah mau bersedekah, mati awak. Diambil orang lain. Kalau pernah sampai cito dulu ke ibu-ibu. Akak ro gilo de mumpung piti moliome tori jo akak. Sampai piti boliome, sampai piti boliome. Kalau cina kini menjuome ke banyak piti. Tibalah malaikat maut mencabut nyawa akak cakoh. Lah dipanggil oleh Allah. Akhirnya lah 3 hari sudah itu tanyong de ayale. Mano lotang de amak kelenom mi banyak batang ni. Tu dalam kaling ya. Ni ya. Lepon kaling lu 3. La ilaha illallah. Ndak pem saji le gara-gara mencari apa mak. Ada orang yang apa mak bekundang roto ke masaji ge mak ada bekundang cintu ponunya cintu joroto kok. Kan keterlaluan ibu. Simpanlah. Boleh manceh rotornya tapi kanang siapkan disimpan untuk kampung akhirat nanti. Maka perbanyakkanlah bekal. Banyakkan amal soleh awak untuk kita terima di hari akhirat nanti. Rajin bersedekah, rajin berjamaah, rajin sholat tahajud, rajin berzikir, rajin berdoa, rajin menolong orang. Itulah amal soleh nan kena awak temu masuk di akhirat besok. Ya, maka berbekallah kamu dengan bekal takwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa haffifil himla fa innal aqabatu qaud. Ringankan bebanmu karena pendakiannya tinggi, curang tebingnya. Lihat mak menengok motor puso ndak tolok naik. Dek mak apa nengok? Nah kan? Dia apun ndak tolok dek puso naik mak. Banyak beban. Maka beban kita yang menghambat adalah dosa. Upo sana ya, beban nanam awak terhalang kepada Allah itu dosa itu tiap. Kurangi dosamu. Kalau motor tu, kalau ndak le muatan mak laju je kata mak. Kalau ompek-pelompek, kalau apa laju, kenapa? Nak le penumpang arah. Tapi kalau bori banyak penumpang, banyak muatan elok dosa banyak. Itu maka kalau orang yang banyak dosa ibu-ibu payah mati.
Encak tu mau bawa bawa itu mako ketika awak akan meninggal dunia atau setelah meninggal dunia, ahli waris atau orang punya rumah minta disampaikan. Saya selalu kalau di tempat rumah sana, ibu, tolong sampein Bu ya. Ya anak engkau banyak salah ketika hidup Bu ya, banyak salah, minta kepada jemaah. Nah, iyalah. Ibu Bapak sekalian, kok ada ponge almarhum kok apa, tolonglah dimaafkan. Saya pernah istri saya ditanya oleh jemaah. Ya, apa dia pertanyaannya gini, Bu? Kesel kan nengok Bu Yaro deh. Apa kesel? Dipuji-puji deh Bu Yaro mayat cakok. Lah jolil kan jahat ini bagi kok. Sabuk lu deh, mai orang elok deh. Kan ada sabuk ibu. Apakah jenazah itu baik? Apakah almarhum itu kan itu Pak ya? Wangi dia Mak. Jolil kan jahat ini bagi kan. Sabuk itu dia buyar orang elok. Sabuk kinya ada kosomonya deh. Apa kaji ibu? Adab tentang jenazah. Kalau ala meninggal orang, tutup aibnya, angkat kebaikannya. Ya macam ibu boleh. Coba pikir ibu. Terus aku keluarga, saudara-saudara sekalian, almarhum ini adalah orang yang paling jahat di negeri ini. Coba. Kau dah dilola awak dari keluarga kau. Nak nyebut dong. Ikut ini tu paling jahat kau ikut. Syukurnya meninggal. Apanya pemilihan mereka? Sendak. Bapak ibu-ibu sekalian, orang ini adalah banyak jasanya di sini. Apa je kan? Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan si anu, minta maaf. Maka saling memaafkan itu adalah meringankan beban. Termasuk awak kini ko adalah dalam rangka halal bihalal wal afina 'anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain tanpa menunggu orang tersebut minta maaf. Itu tin wal afina 'anin nas. Minta maaf lah. Apa guna minta maaf? Meringankan beban. Salah kepada Allah kita bertobat, salah kepada manusia kita minta maaf. Kalau kepada Allah senang, banyak istighfar, banyak salat sunat taubat. Tapi kalau kita sama-sama kita banyak masalah, Mak. Maka di Mesodi tempat tinggal itu berbuat acara pertama halal bihalal. Bekela kami mau nasi, kelaki sudah dah ngaji, kelaki bongo berbaris. Laki-laki kempulo, produksi, babu cina itu pulau. Ibu lah sudah cina itu dong. Allah ya alhamdulillah. Maka apa gunanya itu? Untuk meringankan beban. Ya. Ada seorang ulama mengatakan, Syekh Sayyid Al-Maliki Al-Hasani, apa kata beliau? Untuk menentukan orang itu dalam ilmu agamanya, kuat agamanya, tengoklah tingkah lakunya. Apakah sifat benci masih ada dalam dirinya? Kalau menahu sifat benci dalam diri lunti kuat agama Semakin dalam ilmu agama seseorang, semakin hilang rasa benci dalam diri. Kau tigun awak kau mengaji kau, mau awak memaafkan. Nyendak tolong memaafkan buya sakit hati dia. Lawahan cu keluarga kami tu apa cara buya nak amuati kami nak memaafkan kesalahan orang itu. Kalau kodok membaca kaji kau. Pertama, konang jasa orang ke awaknya dah. Tapi kanang-kanangnya buya nak le jasa orang. La ilaha illallah. Konang jasa orang le jasa orang. Yang kedua, konang hidupkan tua kan mati. Kalau awak lah tua, banyak nang kurang lebih bu. Mata lah kabuk, jangik lah konu, gigi lah jagu, uban lah batabu. Siap-siap lah masuk kubur.
Kalau awak lah tua disoga-soga orang ajak lemah. Mana ni ya? Iya. Kalau awak lah tua pai buati. Iya mak. Ayo ni ya. Boleh tersangi orang kata buati le. Tak ada apa ni buat dulu mak. Kena ni musuh dosa tu. Anak new yang awak tu ha. Awak dah lebih elok juga. Maka jangan kawan-kawan jati le. Awak kan tua. Apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya akan berkurang nikmat kejadian. Lah kurang tenaga ibu-ibu. Maka jin yo ego awak dulu ibu-ibu. Kau tak nak bawa aduh gang badi adik ndak bertegur sapa, ndak belok dah sampai mati ibu. Faham? Oleh karena itu nak kurang dosa awak, nak senang awak menghadap Allah, tolong banyak-banyaklah memaafkan kesalahan orang lain. Buang dosa kita. Itu makanya setelah kita berwudu, kita baca doa. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan wadah kau orang yang taubat ya Allah. Jadikan pulau dan kau orang yang berosia dari kesalahan. Jadikan pulau wadah kau ya Allah hamba-hambamu yang soleh. Jadi awak kok awak mengakui salah. Jadi cara supaya awak memaafkan kesalahan orang, kanang hidup kau kan tu akan mati. Apun kau kanang le, kanang salah awak ke orang. Jangan salah orang aja tu kanang. Salah awak banyak sanan. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu punya kesalahan. Nah ada kau tidak bersalah. Jangan salah orang, jangan nampak awak salah awak banyak. Kemudian apa lagi? Kanang hidup itu seperti roda. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan kami pergilirkan di antara manusia. Ini orang bawahan esoknya dia pejabat ini orang tua dia banyak bos surat mak. Ya, dulu murid dan kini lah jadi guru apa loinyo. Lu pergi sertifikasi pak. Dulu waktu sekolah awak majuinyo selalu ambo pelatihan sertifikasi. Bos lah di hotel jaga leh. Apa nih ya? Sedang murid sekolahnya di dosen mak. Inyo majau. Ceng itu tadi dunia apa? Itu dunia apa? Jangan awak payah yawano pengabangi ke orang. Elok nasi usut tercenap. Puin duit usut. Ya? Awak anggap orang meremehkan yang miskin. Jangan. Suatu saat nanti berubah nasibnya. Maka kurangi beban. Bapu cara mengurangi beban. Hapus kesalahan awak. Banyak bertobat. Banyak istighfar. Banyak minta ampun kepada Ta'ala. Banyak saling memaafkan di antara kita bersama. Nah, lecik le, kaji le. Kalau ada bertanya, ada temu dulu pertanyaan. Silakan kalau ada yang nanya. Silakan. Boleh di luar judul. Kalau tidak ada bertanya ngeroti itu sodo. Tidak ada bertanya dah. Anda ada tanya tahu wilayah. Jadi kita apa namanya tadi harus mengurangi beban. Terakhir yang keempat, wa akhlisil amala fa innan naqada basir. Hendaklah kamu ikhlas dalam beramal karena Allah Maha teliti. Amal kau harus ikhlas. Apa kata Imam Syafi'i? Manusia ini ada karena kita masih ada nyawa. Awak kau bogo kalau lebih nyawa. Kalau nyawanya sudah tidak ada, pasti copek yang mantan ke kubu mah. Iya. Kau awak kau le gagalnya, dia nak nyawa pokoknya. Kalau nyawa kita sudah tidak ada,
Pasal capek gua nak mantan ke kubur. Iya. Lah, awak kau bogok. Dan kita hidup sekarang ini berharga kalau ada ilmu. Bogok sama kalau ada ilmu mak. Ilmu saja tidak cukup kalau ndak ada amal. Itu walaupun orang banyak titel mak, profesor, doktor, insinyur segala macam, tapi ndak le amal dah. Ndak orang berilmu dulu mak. Orang berilmu dulu. Ya. Amal saja tidak cukup kalau tidak ikhlas. Apalagi masjid kok. Masjid nama apa? Ikhlas. Ikhlas agak sesodo cuma anu kanya. Ikhlas. Ikhlas itu memiliki 5 anggota komponennya. Lapan apa sampai dulu kok? Cendo awak membuat gulai mak. Gulai bau menjadi gulai itu kalau lengkap bahannya. Ada kambing, santan kambing itu, ada lado, sore, kunyit, bawang putih, bawang merah, boleh mak? Pucuk ubi, ikan salai, garam. Kalau nak garam lah, kalau boleh dah. Cendetu juti upo awak mak, ikhlas aku. Ndak nyadi ikhlas kalau ndak lengkap komponennya. Komponen ikhlas itu ada 5. 1, zuhud. Nenek niwa dunia koro, ndak menghalangi ke apa kojo dunia koro untuk beramal dah mak. Bukan berarti zuhud do bonci ke dunia ndak. Nionya dunia tapi sekedarnya saja dia. Ndak dalam hati dunia dulu. Dunia diletakkannya di tangannya, akhirat di hatinya. Awak kadang-kadang keterbalik loh. Awak letak dunia di hati kan? Kalau letak dunia di hati, itu tiru. Laju ke dunia. Maka kita zuhud itu adalah dia hanya menginginkan dunia itu hanya sekedarnya saja. Kemudian yang berikutnya anggota ikhlas itu yang kedua wara. Apa wara? Berhati-hati dalam berbuat. Hati-hati mulut, jangan sampai salah cakap. Ibu-ibu kalau cakap kalau langsung ibu payah wale. Lata singgung hati orang deh kan payah mabalik. Hati-hati mulut. Hati-hati mata, jangan terpandang yang tidak boleh dipandang. Hati-hati telinga, jangan mendengar yang tidak boleh didengar. Hati-hati makanan, jangan sampai memakan barang yang haram. Itu warak. Termasuk warak ibu-ibu menjaga pakaian. Inyolanya di hati, inyolanya di imam, inyolanya di muazzin. Pakai sarung pendek ke pasar, tu ndak warak dulu. Warak. Ya. Warak. Makanya untuk menjaga supaya warak tu lah. Hati-hati kita. Mulai sembarangan di orang ada pantangan-pantangannya. Ya. Di kita syarat yang anggota ikhlas yang kedua warak. Yang ketiga syukur. Pegunung nikmat Allah Ta'ala ko untuk ketaatan. Nawu kekayaan pemuga. Nawu kekayaan membantu orang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur dan tambahnya Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu enggan, tunggulah azabku yang pedih. Yang keempat, komponen ikhlas itu sabar. Jauh berjalan banyak ditengok, lamoi duit banyak yang dirasa. Kita harus sabar. Tapi mamalkan sabar kok tipaya. Sabar mama. Nyabu sana sabar dulu ya. Apalagi orang namo sabar. Namo sabar kan. Sabar tuh artinya menahan diri. Kekone wangi di ayana sabar. Ya, kekone wangi di bini sabar. Telah binasi masak sabar.
Ndak lepiti belanja Rabu, sabar. Lah, itulah. Yang berikutnya, yang kelima anggotanya tawakal, berserah diri kepada Allah, menyerahkan bulat-bulat urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah cukupkan segala keinginannya. Tapi jangan salah ibu-ibu memasang tawakal ya. Tawakal itu menyerahkan urusan kita setelah ikhtiar. Mengunci rumah kan, berkunci rumah cakoi elok, ya. Bos orang kala Ta'ala, kau dan akan kunci rumah kau dan seorang kala Ta'ala aja lah, terserah aja lah. Wangi Nabi, dulu pernah sahabat Nabi di lopeng untur, jangan ya Nabi, tu ndak topik tawakal dan seorang kala Ta'ala, ndak begitu kata Nabi, ikat, tambah untung tu, nah itu yang tawakal tu. Kok kalau lopeng aja bayar, itulah yang dulu kan. Saya pernah hilang Honda saya, Honda peso yang subuh mah. Tinggal kunci situ. Terkunci. Seorang kalau Ta'ala aja lah. Dibol kan lah. Ini kunci tinggal situ. Kan nak topik tawakal kan. Itu awal salah, ini salah di Tuhan kan. Maka berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diko bertanya beko orang di rumah, apa kaji kalian cakap? 4 nasihat kehidupan dari Rasulullah. Nan pertama, perbaharui iman. Nan kedua, siapkan bekal untuk kampung akhirat. Nan ketiga, ringankan beban. Bapak cara meringankan beban, kurangi dosa. Kau dapat jen berdosa, bayarnya kan? Kurangi, jadi pertama tambah juga le dosa le. Allah tidak nak kau aja. Ini sudah nambah juga le. Kita tambah dosa le. Akui salah mo. Kamu tidak mengakui salah. Dan kelima, ikhlaskan untuk beramal. Nah itu tadi kajiannya. Sebelum kita tutup dengan doa, ada yang nanya, saya jawab pertanyaannya. Tidak ada. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.